Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi ini, pada pertemuan ke-12 ini, kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam mengikuti pembelajaran pengantar dasar matematika pada pertemuan ke-12 ini. Mengingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi presensi pada e-learning yang telah disediakan. Mengawali pertemuan ke-12 ini, sekedar mengingat kembali materi minggu lalu, yaitu pada minggu lalu telah kita bahas logika matematika pada pokok bahasan, pengertian logika, kemudian pengertian beberapa kalimat, operasi pada logika yang meliputi ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Logika sendiri dapat diartikan ilmu yang digunakan untuk berpikir dan bernalar secara benar. Kemudian untuk membahas logika tentu tidak terlepas dari kalimat. Yang pada minggu lalu kita bahas ada dua kalimat, yaitu kalimat berarti dan kalimat deklaratif. Kalimat berarti merupakan kalimat yang sudah dapat ditentukan benar atau salah. Misalnya, Al-Quran adalah kitab suci umat Hindu. Kalimat tersebut termasuk kalimat berarti karena sudah dapat dinilai salah atau benar. Kalimat tersebut adalah kalimat yang salah karena Al-Quran bukan kitab suci umat Hindu, melainkan kitab suci umat Islam. Kemudian yang kedua kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang tidak perlu ditentukan nilai benar atau salahnya. Misalnya, kemarin indah sekali lukisan itu. Nah, itu kan nggak bisa dinilai benar atau salahnya. Kemudian pada operasi logika, kita bahas yaitu negasi atau ingkaran, yaitu kalimat yang bernilai benar apabila sebelumnya bernilai salah, atau sebaliknya, kalimat yang bernilai salah jika sebelumnya bernilai benar. Misalnya, adik pergi ke pasar. Ketika diingkari menjadi adik tidak pergi ke pasar. Kemudian pohon itu tinggi. Ketika diingkari menjadi pohon itu tidak tinggi. Kemudian ada disjungsi, yaitu gabungan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata atau. Notasinya adalah seperti huruf V. Suatu disjungsi bernilai benar apabila salah satu dari dua pernyataannya bernilai benar. Itu disjungsi. Kemudian konjungsi, yaitu gabungan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata dan. Suatu konjungsi bernilai benar apabila kedua pernyataan pendukungnya bernilai benar. Yaitu pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua juga bernilai benar. Itu baru konjungsi tersebut bernilai benar. Kemudian implikasi, yaitu gabungan dua kalimat yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata maka. Notasi dari implikasi adalah tanda panah. Kemudian yang keempat, biimplikasi, yaitu gabungan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Notasinya adalah tanda panah dua arah. Suatu biimplikasi dikatakan benar apabila kedua pernyataan pendukungnya bernilai sama. Kalau benar, benar semua, kalau salah, salah semua. Yang penting bernilai sama. Sedangkan implikasi tadi bernilai benar apabila pernyataan pertamanya bernilai salah atau pernyataan keduanya bernilai benar. Ingat, atau, yaitu salah satu pernyataannya benar, maka dia akan benar. Yaitu
Implikasi dikatakan benar apabila pernyataan pertamanya bernilai salah atau pernyataan keduanya bernilai benar. Itu implikasi. Kemudian pada pertemuan 12 ini akan kita lanjutkan terkait dengan logika matematika pada pokok bahasan converse, inverse, kontraposisi, dan pernyataan berkuantor. Kemudian indikator yang akan dicapai yaitu menentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi beserta nilai kebenarannya. Kemudian indikator kedua menentukan nilai kebenaran dan ingkaran pernyataan berkuantor. Berikut terkait dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Misalnya atau ada implikasi yang dirumuskan dengan jika P maka Q. Ingat P ini adalah pernyataan, Q juga pernyataan. P pernyataan pertama dalam hal ini, Q juga pernyataan kedua. Jika pernyataan implikasi jika P maka Q ini dibalik menjadi jika Q maka P, maka hasilnya menjadi disebut converse. Apabila implikasi jika P maka Q ini diingkari menjadi jika tidak P maka tidak Q, maka hasil jika P maka tidak Q ini disebut inverse. Kemudian yang ketiga, dari pernyataan jika P maka Q ini apabila dibalik dan sama-sama diingkari menjadi jika tidak Q maka tidak P, maka jika tidak Q maka tidak P ini disebut kontraposisi. Suatu contoh, jika harimau bertaring, maka ia binatang buas. Jadi ini ada dua kalimat. Jika harimau bertaring, maka ia binatang buas. Harimau bertaring ini adalah pernyataan pertama, kemudian ia binatang buas adalah pernyataan kedua. Kalau dimisalkan pernyataan pertamanya adalah P, pernyataan keduanya adalah Q, maka P-nya ini adalah harimau bertaring. Q-nya adalah ia binatang buas atau harimau binatang buas. Inverse-nya adalah sesuai dengan tadi, jika tidak P maka tidak Q. P-nya ingat, P-nya tadi harimau bertaring. Kalau tidak P berarti apa? Harimau tidak bertaring. Q-nya adalah ia binatang buas. Ketika tidak Q maka ia bukan binatang buas. Nah, inverse-nya bisa dibaca, jika harimau tidak bertaring, maka ia bukan binatang buas. Converse-nya adalah jika tidak Q, maka P. Yaitu jika harimau binatang buas, maka ia bertaring. Kontraposisinya adalah jika tidak Q, maka tidak P. Kalimatnya adalah jika harimau bukan binatang buas, maka ia tidak bertaring. Berikut ada disampaikan hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Dapat digambarkan sebagai berikut. Dari jika P maka Q, ketika dibalik menjadi jika Q maka P, jika Q maka P ini ketika diingkari menjadi jika tidak Q maka tidak P. Jika P maka Q ini ketika diingkari menjadi jika tidak P maka tidak Q. Dari jika P maka Q menjadi jika Q maka P ini dinamakan converse. Dari jika P maka Q ini turun ke bawah menjadi jika tidak P maka tidak Q, ini disebut inverse.
Kemudian dari implikasi jika P maka Q menjadi jika tidak Q maka tidak P, ini dinamakan kontraposisi. Perhatikan tabel kebenaran bawah ini. Pada minggu lalu juga sudah dibahas terkait dengan tabel kebenaran. Ini ada dua pernyataan, P dan Q. P-nya di pernyataan pertama, Q-nya pernyataan kedua. P-nya diberi nilai benar-benar salah-salah. Untuk Q diberi nilai kebenaran BS. Ini apa maksudnya hari ini? Bahwa ada dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q, yang masing-masing ada dua kemungkinan, bisa bernilai salah juga bernilai benar. Q-nya juga bisa bernilai salah dan bernilai benar. Kemudian kalau dua kalimat tersebut, atau dua pernyataan tersebut itu digabungkan, maka pasangannya ada kemungkinannya adalah benar dan benar, benar dan salah, salah dan benar, salah dan salah. Itu kemungkinannya seperti itu. Nah, ini ada ingkaran P. Tadinya P-nya benar, ketika diingkari menjadi salah. P-nya awalnya benar, diingkari menjadi salah. P-nya awalnya salah, ketika diingkari menjadi benar. Untuk Q juga begitu. Q-nya tadinya benar, ketika diingkari menjadi salah. Begitu seterusnya. Kemudian ada jika P maka Q. Pada kolom keempat ini, jika P maka Q. Ini yang kita bandingkan adalah antara P dan Q. P-nya pernyataan pertama, Q-nya pernyataan kedua. Kita lihat P-nya yang baris paling atas, P-nya adalah benar, Q-nya adalah benar, maka nilai implikasinya adalah benar. Karena Q sudah sesuai. Ingat tadi implikasi dikatakan benar apabila pernyataan pertamanya bernilai salah atau pernyataan keduanya bernilai benar. Ini pernyataan keduanya benar. Maka jika P maka Q, nilainya adalah benar. Begitu juga jika Q maka P, dan jika tidak P maka tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Nah, ini akhirnya ketika dihubungkan ada dua kondisi, yaitu jika P maka Q ini sama nilai kebenarannya dengan jika tidak Q maka tidak P. Hubungan dari P jika P maka Q menjadi jika tidak Q maka tidak P ini adalah kontraposisi. Begitu juga jika Q maka P ketika dikonverskan menjadi jika kontraposisikan jika tidak P maka tidak Q, maka nilai kebenarannya akan sama atau ekivalen. Kemudian kita lanjutkan dengan pernyataan berkuantor. Kuantor adalah notasi yang fungsinya untuk mengganti kata-kata yang tidak dimengerti oleh mesin karena memiliki arti yang tidak jelas. Ini maaf, ini yang tidak jelas, bukan yang jelas, tidak jelas. Contohnya beberapa, tidak semua, ada. Nah, ini kalimat-kalimat ini ketika dibaca di komputer kan tidak jelas berapa. Katanya ada beberapa atau tidak semua, kan tidak menyebutkan bilangan, sehingga dia perlu diganti dengan notasi. Nah, ada dua macam kuantor, yaitu kuantor universal, yaitu sebagai pengganti kata semua atau setiap, dinotasikan dengan huruf A kebalik. Contohnya, semua mahasiswa dilarang pacaran di dalam kelas. Ini ketika dibacakan komputer harus ditulis sebagai A kebalik, yaitu ini notasinya ditulis dan dibaca sebagai semua mahasiswa dilarang pacaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah kuantor eksistensial, yaitu sebagai pengganti kata beberapa atau ada dan dituliskan dengan huruf E kebalik. Contohnya, beberapa mahasiswa tidak masuk hari ini. Beberapa ini kan
tidak jelas, tidak memiliki bilangan yang jelas, maka dinotasikan dengan kuantor eksistensial, ditulis dengan ada atau beberapa mahasiswa tidak masuk hari ini. Contoh dalam kalimat matematika ini, untuk semua X elemen bilangan real, maka X kuadrat plus 1 lebih besar dari 0. Kenapa ini semua X? Karena untuk semua X, misalnya untuk semua X dikuadratkan menjadi positif kan. Ketika ditambah 1, pasti lebih besar dari 0. Nah, ini yang kedua ini, X bilangan bulat, maka X plus 5 lebih besar dari 0. Nah, ini berlaku semua atau hanya tertentu? Nah, ini jelas hanya beberapa saja, karena misalnya X-nya ini min 5, maka hasilnya 0. Ketika X-nya itu min 4, maka hasilnya 1. Itu benar. Tapi ada juga, karena bilangan bulat, X-nya ada yang min 10. Min 10 tambah 5 akan min 5. Min 5 adalah tidak lebih besar dari 0. Kemudian untuk negasi pernyataan berkuantor itu rumusnya ini. Jika pertanyaannya untuk semua P, untuk semua PP ini ada pernyataan, ingkarannya adalah beberapa tidak P. Kalau pernyataannya beberapa P, maka ingkarannya negasinya adalah semua tidak P. Nah, dan sebagainya, ini bisa dibaca. Contohnya, tak seorang pun boleh menginjak rumput di taman. Kalimat itu harus menjadi kalimat aktif, yaitu menjadi semua orang tidak boleh menginjak rumput di taman. Kan tak seorang pun boleh menginjak rumput, kan bisa diubah menjadi semua orang tidak boleh menginjak rumput. Itu sama artinya. Kalau dibahasakan misalnya untuk X, PX, negasinya adalah menjadi ini. Beberapa X tidak P. Beberapa orang, karena tadi tidak boleh, menjadi boleh menginjak rumput di taman. Itu rumus pernyataan ingkaran pernyataan berkuantor. Kemudian kita kenalkan dengan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu hanya ada nilai kebenaran bahwa dari ingkaran dalam kurung P dan Q ini ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Begitu sebaliknya, ingkaran dari P atau Q ekuivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Kemudian ada ekuivalensi implikasi, ini berbunyi dari pernyataan jika P maka Q, maka akan ekuivalen dengan tidak P atau Q. Itu ekuivalen, artinya nilai kebenarannya bernilai sama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada tugas 7 pertemuan ke-12. Coba dicermati, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan pada e-learning. Untuk penjelasan yang kurang jelas atau belum bisa dimengerti, nanti bisa ditanyakan melalui WA Group. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.